Untuk lebih diridhoi acara kita pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaan wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Kakanda Zurni Desmianis. Kepada Ibu Zurni, dipersilakan. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. Yang bisa kita lakukan adalah maksimalkan ibadah yang bisa kita kerjakan, sering-sering berselawat kepada Rasulullah, untung syafaat nanti kita terima. Amin. Amin aja Bu. Amin. Ya, sebab rasanya kadang sholat subuh kita saja terlambat. Ibadah qobliyah subuh saja kita umpama yang dikatakan oleh Rasulullah, ibarat dunia seisinya, entahlah ibarat kali kita lakukan. Tahajud saja entah berapa kali. Jadi memang harapan kita salah satunya adalah dari Rasulullah. Banyak-banyak berselawat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ceramah kita hari ini semoga saja tak panjang-panjang, sebab agak balik matu itu ke kanan. Kalau kamu ke kiri, ada itu hidangan dari ibu-ibu kau menggoda jiwa. Aroma sajalah terbau. Bagi Pak Wali tadi, walaupun ikut adalah partisipasi, sumbangsi, tapi yang bau tetap baunya menggoda kita. Tapi untung-untung dengan itu makin menambah keimanan kita, menambah pahala kita. Majelis ilmu yang sedang dilakukan, yang semuanya berpahala, digoda di makanan kita masih tetap belum duduk bersama wali dengan bismillah, maka dia menjadi ibadah. Yang kedua, yang terkait dengan acara kita hari ini, acara di tempat yang sangat-sangat indah, Pak Wali. Tinggal AC kecil Pak Wali. Kalau lah AC makin nyaman. Tapi dari sebanyak nagari yang kita datangi, ini adalah yang terbaik juga, ya kan? Nah, aku deh Pak Wali. Semoga nanti semakin bagus Pak Wali. Sekolah bagus. Ya. Acara hari ini, walau kecil Pak Wali lah lewat tadi bulan Syawal, tapi tetaplah hari ini kita anggap halal bihalal. Karena halal bihalal, walau kebiasaan kita adalah bulan Syawal, kan tak harus bulan Syawal Bapak. Tak ada pula hadis dari Rasulullah halal bihalal lah kamu di bulan Syawal, bulan yang lain tidak, kan ada. Waduh beko dhaif hadisnya atau maudhu' salah gitu. Halal bihalal kalau disembelih dengan menyebut nama Allah. Daging ayam halal kalau disembelih menyebut nama Allah. Tapi hati-hati aja Bapak Ibu. Kadang-kadang daging ayam ini halal di pasar-pasar, tukang sembelih itu selama ini menyembelih. Nyo mengeceknya yo cari tujuan tali baju bismillah tanda. Sehingga di Sumbar ini menurut penelitian dari 1 juta ayam yang disembelih yang dikonsumsi orang Sumbar setiap hari, sadis memang 1 juta sehari. 60% itu yang halal, 40% tak halal. Kenapa? Tak disembelih dengan nama Allah. Jadi kalau ibu-ibu ke pasar, kalau ada membeli ayam, ya enggak batal misalnya. Kenapa ayam yasir? Kita sudah jaga makanan kita dari yang haram, tetapi kadang-kadang ayam yang sebetulnya halal, tapi karena disembelih tidak dengan nama Allah, menjadi haram. Ayam juga halal, kambing juga halal. Candy? Candy? Nama si kau? Kamu Pak. Sama Candy aja. Campur kok kondi namon. Tapi satu saat ada seorang murid ditanya,
Bangsa Indonesia kan dia apa anak Candy bu. Ada terkenal pula namanya sampai kini Candy kan. Babi adalah haram. Apa yang mengharamkan? Nas Al-Quran yang mengharamkan. Ada beberapa binatang yang tidak halal yang ditetapkan oleh nas, ya berarti tidak boleh dimakan. Tapi ada makanan halal dibolehkan oleh nas, tapi karena disembelih tidak sesuai dengan nama Allah, jadi haram juga. Jadi haram itu bisa dua akibat asalnya. Yang pertama haram karena memang asalnya sudah haram, seperti candy tadi, ibu, atau guguk. Yang kedua haram itu karena prosesnya yang tidak halal. Disembelih tidak dengan nama Allah, jadi haram. Binti kawan awak ambil, prosesnya bu, bintinya halal, tapi dia punya kawan, jadi awak pejabat, pimpinan lembaga, ada pipi yang tidak awak ambil. Pipi itu halal, tapi karena prosesnya yang tidak baik menjadi haram. Korupsi di kecil. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau pipi korupsi kok banyak mana? Itu sumbang jadi masjid dan sebagainya, ini halal sisunya Ustaz. Indah. Malah halalnya, asalnya saja tidak sah, tidak halal. Lalu disumbangkan separuh supaya halal yang separuh lain. Tidak ada dalam hukum. Jadinya korupsi 5 miliar bu, sumbangkan 2 miliar supaya yang 3 miliar jadi halal. Tidak ada. Haram asalnya tetap haram sampai kemana-mana. Bahkan anak-anaknya dari itu haram. Haram 5 miliar dibuain ruko, hasil dari ruko haram. Ruko itu hasilnya haram, hasil ke bawah haram. Sampai ke bawah. Karena itu hasil dari yang haram sampai ke bawah itu, sampai habis tidak akan pernah menjadi halal. Nah itu beratnya kalau sesuatu hal yang tidak halal kita ambil. Kini kita mengkaji halal bihalal. Dari mana datangnya? Kalau tadi kita lihat secara hukum halal bihalal, halal itu adalah sesuatu yang boleh, sedang haram sesuatu yang tidak boleh. Sekarang kita lihat dari segi bahasa. Kalau secara hukum halal bihalal kok awak menghukum halal, akan susah jawab memaknai acara awak ke apa itu. Tetapi kita lihat dari segi makna bahasa. Kalau kita lihat bahasa Arab, ahalla yuhillu, halal umpamanya. Asal kata halal, kalau kita lihat dalam kamus di Ibnu Ashur umpamanya yang bercerita tentang bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab. Kata halal ini bermakna satu, menguraikan sesuatu yang kusut. Bonang kalau kusut ya bapak ibu-ibu, lalu diurai-urai sampai bonang kok tidak kusut lah. Itu bisa disebut dengan bahasa halal maknanya dalam bahasa. Atau ada tali yang putus, kemudian kita sambung, itu juga bisa dikatakan maknanya dari halal. Yang ketiga, sesuatu yang beku kemudian mencair, itu juga bisa dimaknai halal. Jadi kusui menjadi selesai, putih menjadi tersambung, beku menjadi cair, bisa dimaknai halal. Kita pikir dari sinilah dimaknai mungkin oleh orang-orang tua kita dulu. Ada yang mengatakan dulu Pak Karno yang memulai istilah itu, tapi saya tidak dapat dalilnya, mungkin saja. Artinya melakukan halal bihalal adalah dalam rangka mengurai hal-hal yang kusut. Mungkin kita dengan tetangga ada yang kusut-kusut pokoknya. Atau kita di kantor sesama kolega di kantuali ada yang kusut di dalam hati. Kita urai dengan halal bihalal. Atau kemudian ada yang terputus antara kita dengan kawan karena persoalan dunia. Kita urai dengan halal bihalal, kita sambungkan dengan halal bihalal. Atau ada kebekuan-kebekuan, main anto-antoan saja, entah dimati bota simbuangnya ndak jale, ya kan? Lantuk yang ada antuk, bukan lantuk punya jawab. Awak ada antuk, ini antuk lah jawab. Ndak jale masalahnya, ya kan? Pokoknya lantuk saja, ya kan? Dengan halal bihalal, maka mencairkan kebekuan. Kalau dari sana kita lihat maknanya Bapak Ibu, maka halal bihalal ini dari segi agama harus kita lakukan. Kenapa harus? Ada perintah agama di dalam Islam itu, walaupun memang Nabi tidak memakai istilah halal bihalal dulu. Kalau kecil, oh Nabi halal bihalal dulu situ. Ayo, itu namanya kita melakukan bid'ah beko.
Sebab Nabi tidak mengatakan istilah halal bihalal, tapi inti dari halal bihalal disuruh oleh Nabi. Apa itu? Bersilaturahim. Inti dari halal bihalal itu adalah merekatkan silaturahim. Ambo lebih senang memakai silaturahim Bapak Ibu. Rahim itu kan ada di ibu-ibu dan itu sifat Tuhan. Pengasih ya, sifat Tuhan. Kalau rohmu, silaturahmi dari rohmu, kadang-kadang salah kita membawa artinya. Sebab dicari di kamus, ar-rahmu itu kadang-kadang artinya penyakit. Silaturahmi menghubungkan penyakit. Jangan beko dek gara-gara itulah awak sakit setami. Sakit hati ke kawan, bolioto kawan sakit jantung awak, ya kan? Bolioto kawan cek lain masuk rumah sakit awak. Nanti masalah kan? Ya kan? Ada persoalan di awak, ya kan? Kawan ada bisa membantu awak tindak. Itu termasuk penyakit hati itu apa-apa. Sukses kawan sakit hati awak atau kecil orang kini SMS ya tak? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Dalam Islam senang melihat kawan senang, sedih melihat kawan sedih. Ada sedekah, ada zakat, ada infak. Bagian dari sedih melihat kawan kita sedih. Kawan-kawan yang fakir, kawan-kawan yang miskin, kawan-kawan yang kekurangan. Nih zakat kita, nih infak kita, nih sedekah kita. Itu seharusnya. Senang melihat kawan sukses. Alhamdulillah kawan sukses, untung-untung. Ya kan, menebar kepada kebaikan kawan-kawan ini yang lain termasuk ke kita. Senang kita. Melioto kawan untung-untung bisa numpang awak, kan gitu. Kalau semuanya dimaknai dengan agama, alhamdulillah saudara Bu. Tapi balik motor, alhamdulillah kawan naik sepeda mah. Yang bersepeda, alhamdulillah kawan jalan kaki mah, kan begitu ya kan? Tapi kalau manusia dia kata tidak akan pernah sudah hidup kita. Oh beliau tu Avanza, kawan beliau Fortuner. Mana lah? Awak Avanza baru kau beli Fortuner, entar 50 dapat jadi rumah-rumah saya rajo tu. Beliau tuyul lah kawan tu. Aku lah datang pula Susan kan? Tuyul yang pelihara gitu. Sebab di zaman kini orang kadang di rumah saja Bapak Ibu hartanya miliaran. Kenapa? Berusaha sekarang kadang dari rumah tu bisa menghasilkan uang berjuta, ya kan? Bermiliar-miliar. Dengan halal bihalal berjumpa seperti ini. Semoga yang kusut-kusut tadi bercerai Bu, jadi lurus. Semoga yang beku-beku tadi, yang antuk-antuk tadi, tak tahu sebabnya. Ada antuk tadi, tak tahu ada yang antuk tadi awak tadi itu bisa mencair. Dan bahwasanya dengan itu segala permasalahan yang ada menjadi selesai. Terutama di kantor wali, di kantor-kantor Pak Wali. Kalau sampai anggota Pak Wali kasih beberapa orang lamen antu-antuan, beku membeku, urusannya masyarakat tak bagalai. Ya Pak Wali. Ya, Pak. Sanu tu mah Pak Wali. Kalau dipanggil Pak Wali, ayo Pak Wali. Lamen lempar-lempar. Sehingga akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat. Semoga dengan kita setelah mengasah diri pada bulan Ramadan. Ramadan itu Ar-Ramadan itu paling mengasah diri. Kalau sudah bagus diri diasah terus makin mengkilat. Kalau kurang bersinar badan diasah di bulan Ramadan, dia menjadi mengkilat. Maka hasilnya ketika takwa itu diperoleh setelah bulan Ramadan ini, hasilnya adalah yang beku-beku menjadi cair, yang kusut-kusut menjadi terurai, yang ada masalah-masalah menjadi bebas. Dan hubungan di antara manusia, terutama hubungan sama Islam itu menjadi kuat. Kalau kita lihat di agama kita Bapak Ibu, persaudaraan sesama muslim itu ternyata lebih kuat daripada persaudaraan secara kandung. Kakak adik kita kandung, kakak adik kita secara muslim umpamanya, ternyata lebih kuat sesama muslim. Yang kandung kalau berbeda agama malah tak bisa saling mewarisi. Tetapi sesama muslim dari dalil-dalil yang ada di hadis dan ayat menunjukkan bahwasanya kalau kita menjaga hubungan sesama muslim, pahalanya besar sekali disediakan oleh Allah. Kalau dalam surat Al-Hujurat disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Ya Bu, sesungguhnya seorang muslim dengan muslim yang lain atau seorang mukmin, orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau ada masalah fa aslihu, langsung bereskan, langsung beri perbaikan terhadap masalah itu. Baina akhwaikum, di antara saudara-saudara yang bermasalah. Jadi Pak Wali sebagai leader Pak Wali, kalau ada anggota yang antuk-antuk tadi, capek cairkan Pak Wali. Siapa? Kalau tidak bisa cairkan ke kantua, bawa karido di situ Pak Wali. Atau di kade-kade di bahasa di situ. Kamu lewat situ dan nampak rido, aja duduk di rido bukan endorse belum.
Yang punya ridho kalau kenal yang bersama cair suasana. Termasuk kini lah dengan makan bersama-sama mencairkan masalah. Walaupun memang makan bukan syarat halal bihalal. Ada nak jadi halal bihalal Pak Bu? Aduh makan dah. Tak ada minuman dah, jadi jadi halal. Intinya halal bihalal adalah silaturahim. Jadi tadi kalau silaturahmu bisa jadi memang karena sudah terbiasa dipakai di masyarakat kita silaturahmi, tapi yang boleh lebih pas memakainya silaturahim, menghubungkan kasih sayang.